Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20039. Di video kali ini saya akan membahas dua pertanyaan terkait epidemiologi penyakit tidak menular. Yang mana pertanyaan pertama yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan usia lanjut. Yang dimaksud dengan usia lanjut atau lansia ini yaitu sebagai penurunan, kelemahan, hingga mobilitas dan keangkasan, serta perubahan fisiologi yang terkait dengan usia. Di mana seseorang yang dikatakan usia lanjut adalah seseorang yang berada di usia 60 tahun ke atas, baik itu pria maupun wanita. Orang yang berada di usia lanjut ini merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai dengan kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi atau kondisi stres fisiologi. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individu. Untuk pertanyaan kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh. Poin yang A yaitu batasan usia lanjut. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang batasan usia lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada 4 tahapan dari batasan usia lanjut, yaitu yang pertama, usia pertengahan atau middle age. Contohnya usia 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia atau elderly. Contohnya usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua atau old. Contohnya usia 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, usia sangat tua atau very old. Contohnya usia di atas 90 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, usia lanjut atau lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut yaitu 60 sampai 90 tahun dan usia lanjut dengan resiko tinggi atau lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Selanjutnya untuk poin B yaitu menjelaskan, mengemukakan, dan juga memberikan contoh perubahan fisik pada usia lanjut. Pada saat seseorang memasuki usia lanjut akan ada perubahan-perubahan fisik yang akan dialami. Yaitu yang pertama, perubahan sel dan ekstrasel pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan fungsi fisik. Contohnya, lansia akan mengalami keadaan di mana lansia itu lebih pendek akibat dari pengurangan lebar bahu dan pelebaran lingkar dada dan perut, dan juga perubahan diameter pelvis. Kulit menjadi tipis dan keriput. Massa tubuh berkurang dan massa lemak akan bertambah. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan kardiovaskular, yaitu pada katup jantung terjadi adanya penebalan dan kaku. Contohnya terjadi penurunan kemampuan memompa darah, elastisis pembuluh darah menurun, serta meningkatnya resistensi pembuluh darah barifer sehingga tekanan darah akan meningkat. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan sistem pernapasan. Contohnya penurunan elastisitas paru, kekuatan otot pernapasan menurun dan kaku, kapasitas residu meningkat, alveoli melebar dan jumlahnya menurun. Dan yang terakhir, terjadinya penyempitan pada bronkus. Perubahan yang keempat yaitu perubahan sistem persyarapan. Contohnya, syaraf panca indera mengecil, berkurangnya atau hilangnya lapisan myelin akson. Perubahan kelima yaitu perubahan muskuloskeletal, sering terjadi pada wanita pasca menopause, yang dapat mengalami kehilangan densitas tulang yang masif yang dapat mengakibatkan osteoporosis. Contohnya akan terjadinya bungkuk, persendian melebar atau membesar dan menjadi kaku, sering terjadinya tremor atau kram. Selanjutnya perubahan gastrointestinal, terjadi pelebaran esofagus, contohnya penurunan asam lambung. Perubahan yang terakhir yaitu perubahan genitourinary, contohnya aliran darah ke ginjal menurun, akan terjadi perubahan pada vesika urinaria pada wanita. Pertanyaan poin ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh perubahan mental pada usia lanjut.
Masalah fisik mengakibatkan timbulnya permasalahan psikis pada lansia. Berdasarkan data WHO, lebih dari 20% orang dewasa berusia 60 tahun ke atas akan menderita gangguan mental atau neurologis atau tidak termasuk dalam gangguan sakit kepala. Sedangkan pada gangguan mental dan neurologis yang paling umum pada kelompok lansia adalah demensia dan depresi, yaitu 5% dan 7%. Gangguan kecemasan 3,8%, dan masalah penggunaan narkoba 1%. Adapun jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi pada lansia adalah yang pertama demensia atau kemunduran daya ingat. Contohnya akan kesulitan mengingat dalam jangka pendek, kesulitan mengingat kata-kata yang tepat, akan terjadi perubahan suasana hati, dan kesulitan mengenali arah. Jenis gangguan mental yang kedua yaitu depresi yang diakibatkan oleh situasi yang tidak sama ketika muda dulu. Contohnya depresi mayor atau depresi yang membuat penderitanya sering merasakan sedih dan putus asa sepanjang waktu. Yang kedua depresi persisten atau depresi yang berlangsung lama. Dan selanjutnya ada gangguan bipolar atau ditandai dengan perubahan suasana hati. Jenis gangguan mental yang ketiga yaitu kecemasan, di mana kondisi ini seseorang tidak akan merasakan nyaman, perasaan yang gugup, yang ditandai dengan gejala fisik seperti badan gemetar, jantung berdetak cepat. Pertanyaan poin ke D yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh upaya memperlambat usia biologis pada usia lanjut. Pada dasarnya, upaya menghambat proses penuaan dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup sehat. Contohnya, berolahraga teratur minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan cukup. Yang ketiga, hindari atasi stres. Yang keempat, hindari bahan yang bersifat beracun. Contohnya, merokok dan mengkonsumsi alkohol. Upaya menghambat proses penuaan yang kedua yaitu kehidupan berkeluarga harus harmonis, di mana jika keluarga harmonis kan terhambatnya suatu penuaan. Yang ketiga, lakukan pekerjaan sebagai suatu kesenangan, bukan sebagai beban. Yang keempat, jangan merasa kita sudah tua dan tidak berdaya. Selanjutnya yang kelima, hiduplah dengan damai baik itu antar tetangga maupun antar dalam rumah tangga. Yang keenam, sering cek kesehatan agar kita tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Yang terakhir, hindari penggunaan obat-obatan yang tidak punya dasar ilmiah atau obat yang sembarangan. Baiklah, selain poin di atas, adapun upaya yang memperhambat usia biologis pada usia lanjut, ada upaya estetika yang dapat dilakukan yaitu dengan anti-aging. Dan selain itu juga upaya dalam mencegah proses penuaan adalah memperbaiki dan mengembalikan semua fungsi organ tubuh yang menurun. Mungkin sekianlah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.